Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 25 Januari 2021. Kita akan merayakan bersama-sama pesta bertobatnya Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah tokoh besar dalam gereja. Rasul-rasul Tuhan yang lain selain Petrus diperingati hanya hari wafatnya. Sedangkan Rasul Paulus diperingati pula hari bertobatnya. Mengapa? Karena peristiwa pertobatan Rasul Paulus adalah titik balik dirinya dari seorang penganiaya pengikut Kristus menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Paulus lahir di Tarsus di tanah Kilikia, sekarang Turki. Paulus yang disebut sebagai Saulus adalah seorang Farisi, penggiat hukum Taurat dan menjadi murid dari Gamaliel, seorang pengajar terkemuka di Yerusalem. Ia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan berkewarganegaraan Romawi. Inilah yang membuat Paulus bisa masuk lintas budaya ketika ia mewartakan Injil. Dalam perjalanannya menuju ke Damaskus atau ke Damsyik, ia terjatuh dari kudanya dan mengalami penampakan Tuhan yang mengubah hidupnya. Ia mendengar suara demikian, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Jawab suara itu, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Inilah pengalaman pertobatan Rasul Paulus. Ia diubah dari seorang pengejar-ngejar pengikut Kristus menjadi pengajar dan rasul bangsa-bangsa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan juga mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita semua. Sudah musim penghujan, kita selalu jaga kesehatan kita. Beberapa waktu yang lalu, saya diundang dalam acara dialog lintas agama di salah satu sekolah. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kita bersama-sama dengan agama-agama yang lain duduk berdampingan dan saling memperkaya satu sama lain. Inilah kekayaan bangsa kita Indonesia. Yang istimewa dalam acara ini adalah ada seorang siswa yang bertanya demikian, "Setelah kami mendengar dari para narasumber bahwa semua agama adalah baik dan benar, lalu ia bertanya demikian, manakah agama yang paling baik dan paling benar?" Saya mengatakan pertanyaannya perlu direvisi. Karena ketika bertanya dan mengklaim kebenaran hanya ada di pihak tertentu, dengan demikian pasti akan menimbulkan persoalan. Karena kebenaran
dimonopoli hanya oleh salah satu pihak saja. Lalu saya melanjutkan, kalau agama adalah jalan yang menghantar kita pada kebenaran yang sejati. Banyak jalan yang bisa ditempuh, namun tujuannya adalah sampai pada kebenaran itu. Dengan demikian, iman yang mengakui adanya kebenaran dalam agama-agama lain adalah iman yang inklusif, iman yang pluralis, bukan iman yang radikal dan mengarah pada radikalisme. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, firman hari ini merupakan fase akhir dari kisah penampakan Yesus sesudah kebangkitannya, sebelum dirinya naik ke surga. Ia memberikan sebuah amanat agung dan perutusan kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perutusan ini diberikan kepada para murid dengan bekal tanda-tanda yang menyertai, yakni mereka akan mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, meletakkan tangannya atas orang sakit, dan lain-lain. Perutusan dengan disertai tanda-tanda ini jelas ingin mengajak kita sekalian untuk terlibat dalam kehidupan nyata dan menjadi pembawa kabar sukacita, secara khusus bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Perutusan ini tidak untuk mengajak kita mengkristenkan atau mengkatolikan orang. Perutusan ini justru mengajak kita semua untuk mewartakan Injil, dari kata evangelion yang berarti kabar sukacita, bukan hanya dengan kata-kata manis, tetapi melalui sikap hidup yang mau terlibat, berbagi kasih, dan menjadi berkat bagi yang lain. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, rasanya sungguh memprihatinkan jika ada orang yang mengklaim dirinya beriman, namun dalam hidupnya tidak dapat bersaudara, menjelek-jelekan agama atau keyakinan yang lain. Seharusnya dengan kita menjadi semakin beriman, kita harus semakin bersaudara dan mampu untuk hidup bersama dalam damai sejahtera. Itulah perutusan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.